Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel. Oke, di video ini kalian akan lihat kisi-kisi untuk PTS. So, langsung aja ya, check it out. The first clue is about article. Jadi nanti akan ada pola kalimat seperti ini, walaupun kalimatnya tidak persis sama, tapi isinya itu mirip gitu ya. Jadi, di contoh ini kan, Dion wants to see a unicorn. She has been waiting for bla 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 hour. Yang pertama kita taruh karena unicorn itu kan dibacanya U. Itu suara konsonan, bukan suara vowel atau bukan suara vokal. Jangan terfokus pada hurufnya ya, ingat kepada suaranya. Walaupun dia hurufnya U, tapi kan bacanya U, makanya pakai yang Nah, untuk yang titik-titik for, setelah for itu kan bacanya hour, bukan hour. Jadi haknya hilang, hour, dari suara vowel atau suara vokal. Makanya kita taruh isinya itu yang an. Jadi nanti PG-nya pilih yang dan an. The second example is still about article. Kita tahu kan ya, artikel itu ada an, dan the. Nah, di contoh kalimat yang ini, kita akan menggunakan dan the. Ingat ya, kalau menemukan kalimat yang seperti ini, dan pilihannya A, B, C, D-nya itu ada the-nya, maka kalian harus pilih yang dan the. Kalimatnya akan berbeda, namun polanya sama seperti ini. Contoh yang bisa kita lihat, Dinda is cooking blah 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 chicken. We can eat blah 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 chicken for our dinner. Nah, yang titik-titik itu yang pertama, kalimat pertama kan sampai chicken tuh ya. Kita isi yang Lalu untuk kalimat kedua selalu kita isi dengan the. Jadi kalimat pertama itu dulu, baru kalimat keduanya yang the. Jadi isinya Dinda is cooking a chicken. We can eat the chicken for our dinner. Nah, nanti di ABCD-nya pilih yang dan the. Next clue is about noun phrase. Jadi nanti kalian akan milih antara A, B, C, atau D, yang mana kalimat yang ada noun phrase-nya. Ingat ya, noun phrase itu apa? Silakan dibuka lagi di video Miss yang lain. Oke, sebagai contoh di sini Miss cantumkan dua pilihan aja, yang atas dan yang bawah. Nah, yang pilihan pertama, Andrew wants to have a white car. Dan yang kedua, Andrew wants to eat chicken. Jadi yang mana yang ada noun phrase-nya? Tentunya yang atas ya, yang Andrew wants to have a white car. Karena car-nya itu kan noun, benda. Benda yang dapat dihitung, dan white itu termasuk ke dalam adjective. Ingat ya, noun phrase itu adalah gabungan adjective dan noun. Adjective dulu baru noun. Jadi yang ada noun phrase-nya, kalimatnya, yang Andrew wants to have a white car. Nanti pilih yang ada noun phrase-nya. Contohnya white car. Next, you are going to find the table. In that table, you can see countable and uncountable nouns, adjectives, and articles. So you need to click or choose the group of them. Jadi, nanti akan ada table nih. Di table itu untuk 4 soal. Jadinya yang pertama kalian harus memilih di table itu mana aja sih yang termasuk ke dalam adjective. Jadi pertanyaannya, which word are adjective based on table? Karena di situ, ini contoh aja ya, tabelnya nggak akan sama seperti ini. Kalau yang kalian lihat di situ, ini ceritanya table deh. Cuman adjektifnya itu ada black sama ugly aja. Black and ugly itu termasuk adjective. Karena warna itu termasuk adjective, dan ugly sudah jelas ya mendeskripsikan sesuatu, seseorang atau seekor yang jelek gitu. Karena ugly itu kan jelek artinya. Sementara yang lainnya bukan adjective. Like I told you before, one table is for questions. Jadi tabelnya itu masih sama ya. Satu table untuk 4 pertanyaan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, which word is countable noun based on table? Karena
Yang kalian lihat contoh di sini, yang countable noun itu cuma satu ya, cuma marker aja. Jadi yang lainnya itu bukan countable noun. Next, masih di table yang sama. Jadi kalian pertanyaan selanjutnya itu akan menemukan which word is uncountable noun based on table. Sekarang suruh nyari uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Kalau di contoh table yang Miss kasih di sini, uncountable noun-nya itu cuman sugar dan yang lainnya itu bukan ya. Masih di tabel yang sama lagi, pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, itu kalian harus mencari artikel. Which word is article based on table? Jadi nanti pilih ABCD-nya yang ada artikelnya tentunya. Nah, karena di tabel yang Miss kasih contoh di sini cuman ada the ya artikelnya. So, pilihannya the. Next, kita pindah ke tabel yang lain. Tadi kan satu tabel untuk 4 soal atau untuk 4 pertanyaan. Sekarang ada tabel lagi berbeda. Nah, tabel yang ini cuma untuk satu soal aja. Nanti di tabel itu kalian akan menemukan seperti ini, contoh tabelnya, dan disuruh untuk mencari pasangannya. Jadi, yang di pinggir kiri itu kan kalian bisa lihat itu ada nomor 1-3 dan pinggir kanannya itu bisa dilihat ada huruf A, B, dan C. Nah, kalian disuruh untuk cari couple atau pasangannya yang betul yang mana. Nanti di pilihan ABCD-nya dilihat dulu berdasarkan tabel tersebut pasangan yang betul itu nomor berapa dan huruf apa. Di situ pasangan yang betul itu nomor 1 dan A. Karena she pasangannya kan dengan is. Kalau nomor 2 dan B misal salah ya. Begitupun dengan 3 dan C itu salah. The next clue is about simple present tense. Jadi clue selanjutnya tentang membetulkan kalimat simple present tense yang salah. Contohnya bisa kalian lihat di situ, walaupun berbeda ya nanti kalimatnya, tapi polanya seperti ini. Fix this sentence. Santi are not sad. Nah, nanti akan ada ABCD tuh. Yang mana yang betul? Kalau kalimatnya negatif, ya kalian pilih yang negatif lagi jawabannya ya, jangan yang positif. Contohnya Miss cuma cantumkan 2 pilihan di situ. Yang pertama, Santi is not sad. Dan yang kedua, Santi is sad. Karena yang disuruh dibetulkan di situ kalimat negatif, karena ada not-nya, berarti kalian pilih yang negatif lagi. Jawabannya yang Santi is not sad. Kenapa? Karena Santi itu kan kalau kita ganti jadi she. She itu kan pasangannya dengan is. Jadi bukan dengan are ya. Makanya kalian pilih yang Santi is not sad. Karena kan kalimatnya negatif juga, nggak bisa diganti jadi Santi is sad. Contoh selanjutnya akan ada pola kalimat yang mirip seperti kalimat yang ini. Mohon maaf itu drinks-nya nggak ada S-nya ya, lupa Miss, harusnya pakai S. Sinta drinks bla 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 coffee and bla 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 of visa. Nah, ini tentang pengukuran dari uncountable noun. Kita harus tahu, coffee itu kira-kira pakai apa sih pengukurannya? Kan biasanya dihidangkan dengan cup ya, atau dengan cangkir. Sementara pizza itu biasanya diukur pakai apa sih? Biasanya kan dipotong-potong ya, tapi kita bilangnya slice. Maka jawabannya sudah jelas. Yang atas ya, yang a cup and a slice. Nggak mungkin a slice and a bar. Karena bar itu biasanya untuk sabun. Sabun yang batangan itu ukurannya pakai bar. Next clue is about plural regular nouns. Clue selanjutnya tentang benda yang jamak, namun yang beraturan ya, atau yang regular. Gimana cara mengubahnya? Perhatikan dulu bendanya atau katanya. Sebenarnya ini bukan cuma untuk benda sih ya, untuk kata kerja juga bisa, tapi di sini Miss ambil contohnya yang untuk benda aja. Jadi, kalau kata bendanya itu berakhiran dengan huruf C, H, O, S, H, S, S, X, dan Y, misalnya match, glass, itu kan berakhiran dengan huruf CH, terus yang glass kan SS ya, maka ditambah dengan E dan S kalau dia lebih dari 1. Jadi, untuk kata match dan glass,
itu ditambah ES, jadinya matches, dan glasses. Kalau misalnya book, itu kan nggak berakhiran huruf CH, O, SH, SS, X, dan Y, tapi akhirannya K. Makanya tambah S aja, nggak ada E-nya. Jadi books. Terus gimana kalau untuk kata yang day? Kan day itu huruf Y, Miss, akhirannya. Ya, memang betul huruf Y. Tapi di depan huruf Y itu adalah huruf vokal. Maka tidak bisa ditambah dengan E dan S. Langsung aja tambah S. Pengecualian ya, kalau di depan huruf Y itu adalah huruf vokal, tambah dengan S langsung, tidak dengan ES. Seperti day, jadi days. Atau play, jadi plays. Nah, kecuali kalau bukan huruf vokal di depan Y-nya. Itu kan ada lori tuh contohnya di situ. Sebelumnya kan sebelum huruf Y itu ada R atau R, maka berubah jadi I ya kalau banyak lorinya. Lorinya lebih dari satu, maka akan berubah jadi I, Y-nya ditambahin akhiran E dan S. Jadi lorries dibacanya. Next, kalian akan menemukan soal, tepatnya 5 soal, tentang pronoun. Ingat ya, pronoun itu ada 5 jenis. Reflexive, possessive adjective, possessive pronoun, subject pronoun, dan object pronoun. Jadi, di setiap soal itu kan ada 5 kan. Ada satu soal tentang object pronoun, subject pronoun, satu soal lagi tentang possessive adjective, satu soal lagi tentang possessive pronoun, dan satu soal lagi tentang reflexive pronoun. Contoh kalimatnya akan berbeda. Ini polanya seperti ini misalnya. This is Benny's car. This car is. Nah, ini kan contoh dari possessive pronoun. Maka di antara dua pilihan antara his dan himself, tentunya kita akan memilih his. Karena ini contoh dari kalimat yang membutuhkan possessive pronoun. Kalau kita terjemahkan, ini adalah mobilnya Benny. Mobil ini adalah bla bla bla. Maksudnya bla 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 di situ harus diisi dengan miliknya. Miliknya siapa? Ya miliknya Benny gitu. Jadi pilih yang his, bukan yang himself. Kalau himself kan termasuk ke dalam reflexive pronoun. Ingat ya, kalian harus hafal dulu nih. Reflexive pronoun itu ada apa aja. Possessive pronoun itu ada apa aja. So, tidak akan tertukar. Dan untuk sisanya akan ada teks deskripsi di sana untuk 2 soal. Jadi nanti pertanyaannya itu mengacu ke dalam teks tersebut. Jawabannya harus mencari di dalam teks deskripsi tersebut. Misalnya, Miss kasih contoh, apakah warna rumah yang ada di dalam teks deskripsi tersebut? Nah, misalnya teks deskripsinya itu tentang rumah. Dan pertanyaannya itu, maka kalian harus cari tuh warna rumahnya apa di antara A, B, C, atau D. Pilih salah satu. Seperti itu. Udah deh beres. Sekian clue yang bisa Miss sampaikan untuk PTS besok. Break a leg everyone. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.